Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Abror yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentulah marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini, di masjid yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu hadir di masjid ini, kemudian kita hadir dalam rangka menuntut ilmu, pengajian, itu akan memiliki banyak sekali keutamaan, ibu-ibu. Di antara keutamaan yang disebutkan ketika seseorang hadir di majelis ilmu, di tempat pengajian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunnahum bainahum wa yatadarasunna bainahum ila nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah." Jadi tidaklah suatu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, kemudian para malaikat juga akan mengelilingi. Wa dzakarallahu fiman 'indah, kemudian Allah juga akan menyebut-nyebut di hadapan makhluknya, yaitu yang ada di langit, para malaikat. Ini tentunya merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri, karena ketika kita hadir di majelis ilmu, maka berbagai kenikmatan kita dapatkan. Kemudian di dalam hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, ibu-ibu, ini ketika kita hadir di majelis ilmu, di pengajian, kita akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Tentu ini nikmat yang besar sekali nih. Ya, tentunya bukan hanya pengajian sekedar kadang-kadang hadir, tapi tentunya kalau kita ingin dimudahkan jalan yang menuju surga, harus rajin, ya, ibu-ibu, rajin untuk hadir di majelis ilmu, rajin untuk hadir di pengajian-pengajian seperti itu. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Abdul Malik, ya, bahwasanya tema pada kesempatan hari ini adalah menjadi muslimah sejati. Di sini ibu-ibu perlu diketahui bahwasanya Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang Allah limpahkan berbagai nikmatnya. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Kemudian telah aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Dan di antara bentuk kesempurnaan Islam ialah Islam betul-betul memperhatikan mengenai kedudukan perempuan. Allah mengangkat derajatnya perempuan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa itu, Ibu. Ini patut kita syukuri. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Ya, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan jalan menjadi muslimah sejati, menjadi muslimah yang sejati. Ya. Bagaimana caranya? Ya, di antaranya yang pertama adalah kita harus benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hubbullah wa rasulih. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu di antara pilar peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar dalam peribadatan atau pondasi dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Yang pertama itu adalah roja, berharap. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berharap. Berharap apa, Bu? Berharap amalan ibadah kita diterima di sisi Allah tentunya. Ya, jangan sampai kita ketika beribadah terserah Allah mau diterima atau enggak. Pokoknya saya ibadah. Nah, jangan sampai. Kadang maaf, sebagian tercelutuk seperti itu, nggih. Kita harus betul-betul dalam hati kita niat. Dalam hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Amalan kita diterima di sisi Allah. Nah, itu pertama, yaitu pilar dari peribadatan, pilar dari ibadah kita harus yang pertama adalah berharap amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diganjar, diberi pahala atas apa yang kita lakukan. Ya, dari ibadah itu. Itu yang pertama. Kedua adalah khauf, takut. Takut apa, Bu? Takut jangan-jangan ibadah yang kita lakukan tidak apa? Diterima oleh Allah. Kita jadi takut, ya Allah, jangan-jangan ibadahku tadi tidak diterima. Nah, kita harus takut juga seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cinta tadi. Ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Jadi kita hanya cinta hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mencintai selain Allah dalam hal beribadah. Nah, itu 3 pilar dalam beribadah. Harus ada. Nggak boleh hilang salah satu. Ketika ketiganya terrealisasi, insya Allah amal ibadah kita akan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian cinta juga kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu apa? Mengikuti dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai aku, yaitu mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, yaitu ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kelazimannya adalah mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Seperti itu. Ya. Dan ini juga sebagai bukti kita ketika kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau, itu juga bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini
Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya fal mahabbah syajaratun fil qalb. Jadi kecintaan itu seperti sebuah pohon di dalam hati. Jadi diibaratkan cinta itu seperti pohon dalam hati. Wa uruquha addul lil mahbub. Jadi akarnya itu adalah ketundukan kepada yang dicintai, tunduk, merendah kepada yang dicintai. Kemudian wasaquha ma'rifatuhu. Kemudian batangnya itu adalah mengetahuinya, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang hanya satu-satunya zat diibadahi. Ya. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah. Kita mengetahui bahwasanya Dialah Allah, satu-satunya zat yang kita ibadahi. Kemudian wa akzanuha khasyatuhu. Kemudian daunnya atau batangnya adalah takut kepadanya. Nah, jadi kalau tadi sebagai akarnya adalah ketundukan, kemudian sebagai batangnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waraquha wa waraquha al-haya' minhu. Kemudian daunnya adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita malu kalau Allah melihat kita melakukan apa? Kemaksiatan. Kita malu kalau meninggalkan kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian wasamaratuha ta'atuhu. Kemudian buahnya adalah ketaatan kepadanya. Ya. Kemudian bahan yang untuk kita memberi air atau memupuknya adalah dengan berzikir kepadanya. Apabila kecintaan itu kosong dari hal tadi, yaitu ketundukan, kemudian mengetahui hak-hak Allah, kemudian takut kepada Allah, kemudian malu kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, dan kemudian kosong dari zikir kepada Allah, maka kecintaan kita di situ akan kurang. Ya, jadi apabila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar kita memiliki sifat-sifat tadi. Ya, seperti takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, kemudian malu kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian juga mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kecintaan kita akan menjadi cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan bahwasanya ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu akan membuahkan beberapa bentuk pengamalan. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, maka hal itu akan membuahkan buah bentuk pengamalan. Di antaranya adalah yaitu dia semangat untuk tadabbur tilawatil Quran. Dia semangat untuk mentadabur ketika membaca Al-Quran. Semangat untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika seseorang benar-benar cinta kepada Allah, maka di antara hal atau di antara buah yang dihasilkan, yang pertama adalah dia akan betul-betul bersemangat ketika membaca Al-Quran. Dan tentunya dengan apa? Mentadaburinya. Bu, ketika kita membaca Al-Quran itu luar biasa, Bu, keutamaannya. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Ya, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi kita. Ya, ini luar biasa, Ji. Jadi usahakan, Bu, usahakan dalam sehari kita untuk membaca Al-Quran meskipun satu ayat. Ya, meskipun satu ayat. Karena meskipun satu ayat saja sudah luar biasa keutamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwasanya ketika beliau menghimbau untuk membaca Al-Quran, bahwasanya pahala di dalam membaca Al-Quran itu dihitungnya dari per hurufnya. Bayangkan, per hurufnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ketika kita membaca alif lam mim itu harfun, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif sebuah huruf, lam sebuah huruf, dan mim sebuah huruf. Iya, jadi luar biasa, nggih. Jadi dihitungnya setiap hurufnya. Bayangkan kalau kita sehari saja bisa membaca satu halaman itu sudah berapa huruf, Bu? Pernah menghitung, Bu? Belum, nggih. Ya, banyak sekali, nggih. Ratusan huruf, bayangkan. Dan itu setiap hurufnya itu akan diberi satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 lagi, bayangkan. Ini kan nikmat yang luar biasa, Ibu. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka pahala kita luar biasa. Nah ini mosok kita akan sia-siakan. Wah, ada orang lain sudah mungkin setiap harinya rutin, ya 1 juz, alhamdulillah. Atau lebih sedikitnya setengah juz. Ini sudah luar biasa sekali. Lah kok kalau kita nyantai-nyantai setiap hari nggak pernah baca Quran, baca Qurannya ketika hanya di bulan Ramadan, waduh, ketinggalan adoh, ya Bu, jauh. Nanti teman-teman kita sudah sampai mana kita baru setar. Ya, maka di sini monggo ibu-ibu semangat untuk apa? Membaca Al-Quran, biar nggak ketinggalan karena pahalanya luar biasa, ya, sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Ya, kemudian buah yang kedua ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah memperbanyak untuk amalan ibadah sunnah. Ya, seperti puasa, sholat, sedekah dan lain sebagainya. Ya, ini luar biasa, Ibu, kalau kita bisa memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti puasa, kemudian sholat malam, ya, kemudian juga sedekah. Tapi kalau sholat sunnah bagi kaum ibu izin dulu, nggih, kali suaminya. Nggih, biasanya seperti itu. Kalau puasa sunnah dalam Islam itu hendaknya seorang istri izin dulu kepada suaminya, seperti itu. Berbeda kalau wajib nggak perlu, nggih. Tapi kalau sunnah izin dulu. Karena kadang maaf, nggih, kan kadang suami kita butuh kaum perempuan, nggih, di waktu siang hari. Dan kalau kaum perempuan puasa gimana? Istrinya puasa. Nggak bisa melayani sebagaimana mestinya. Akhirnya kadang suaminya kecewa. Padahal melayani suami itu wajib atau sunnah, Bu? Wajib. Jadi jangan sampai sesuatu yang wajib dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Seperti itu. Jadi kalau puasa sunnah usahakan izin dulu. Kalau suaminya mengizinkan, ya kita berpuasa. Terutama untuk kaum ibu-ibu. Memang harusnya untuk kaum ibu-ibu. Seperti itu. Kemudian ada sebuah kisah, Bu. Jadi dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada perempuan, ya, para sahabiah, beliau menasihatkan agar para perempuan itu bersedekah, ya, bersedekah, walaupun dengan gelang-gelang kalian. Hingga akhirnya Zainab bin Muawiyah, ya, binti Muawiyah, kemudian pulang. Zainab itu istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud masyhur, ya, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau habis diberi wejangan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah. Dan beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya kamu adalah laki-laki yang kurang mampu. Ya. Kemudian dia meminta tolong kepada Ibnu Mas'ud menanyakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku berinfak kepadamu, apakah aku mendapatkan pahala ataukah tidak? Maka Ibnu Mas'ud malu untuk menanyakan. Akhirnya Ibnu Mas'ud meminta agar istrinya itu tanya sendiri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya Zainab itu datang menemui Rasul. Tapi di tengah perjalanan ternyata bertemu perempuan Ansor juga yang ingin menanyakan hal yang sama. Kalau
kita bersedekah kepada suami kita, bagaimana ini? Gitu. Dapat pahala enggak? Ya, maka mereka berdua kemudian bertemu dengan Bilal dan minta tolong kepada Bilal bin Abi Robah, ya, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal bin Abi Robah menemui Rasul menanyakan perihal tersebut tentang tadi apabila seorang istri bersedekah kepada suaminya apakah mendapatkan pahala? Kemudian Rasul bertanya, siapa yang bertanya? Dan Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Bilal bin Abi Robah mengatakan bahwasanya yang bertanya adalah Zainab dan juga salah seorang wanita Ansor. Rasul bertanya, Zainab siapa? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya baginya 2 pahala. Pertama pahala kekerabatan, kedua pahala dari hasil yang diinfakkan. Nah ini Bu. Jadi kalau kita itu memiliki pekerjaan yang mapan, misalkan PNS atau apa gitu ya, atau berdagang kemudian sukses, dan suami kita qadarullah kok kerjanya serabutan atau maaf kerjanya itu ya nggak tentu, akhirnya kan nggak mampu nggih untuk berinfak atau menafkahi istrinya. Ini jangan ragu Bu, infakkan untuk suaminya, kita berkorban, jangan kemudian mengeluh, masa suamiku menggantungkan hidupnya kepadaku gitu. Jadi ketukar nih tulang punggungnya, enggak Bu. Kadang Allah uji seperti itu. Kadang Allah uji dengan si perempuan itu lebih mapan dari segi penghasilan. Maka jangan ragu untuk apa? Menginfakkan. Karena infak kepada orang terdekat kita, terlebih suami, anak-anak kita, keluarga kita, bapak ibu kita itu luar biasa pahalanya. Ya, tadi dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita berinfak kepada suami kita dapat berapa pahala Bu? 2. Ya, pertama pahala apa? Kekerabatan, kedua pahala infak itu sendiri. Nah ini luar biasa. Dan itu belum tentu didapatkan ketika kita infak kepada orang lain. Karena kalau kita infaknya ke orang lain, dapatnya berapa? Hanya pahala infak saja, tidak dapat pahala apa? Kekerabatan. Ya Bu. Nah seperti itu. Monggo. Pokoknya jangan merasa punya uang, kemudian merasa pekerjaannya lebih mapan, suaminya qadarullah tidak mampu, kemudian kita enggan berinfak kepada suami kita. Ikhlaskan, insya Allah pahalanya luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian di antara buah ketiga ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah seharusnya orang tersebut adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hatinya maupun dengan lisannya. Ya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya harus apa Bu? Memperbanyak zikir. Nah, zikir itu ringan ya Bu. Ringan. Cuma bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa juga dibarengi hati dan lisan. Ringan sekali, tapi kadang lali Bu, lupa. Contohnya apa? Ada zikir yang Masya Allah luar biasa pahalanya. Pahalanya itu akan memberatkan timbangan. Dan itu juga dicintai oleh Ar-Rahman. Ya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim. Ringan. Tapi luar biasa. Itu bisa memberatkan timbangan kita kelak di hari kelak, ya, di akhirat kelak. Tapi kira-kira ibu-ibu sehari mengamalkan berapa kali Bu? 500. Masya Allah. Luar biasa Bu, 500. Ya, kalau bisa sampai 500 luar biasa. Jadi jangan sampai kosong ya, dari zikir kepada Allah. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil nyapu, sambil nyuci piring, ya, itu udah Masya Allah nanti pahalanya luar biasa sekali. Karena kan sangat memberatkan timbangan di hari kelak. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Ketahuilah hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Ya, terbukti, ya Bu, ketika kita gundah gulana, ketika kita galau, tapi kemudian kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi apa? Tenang, tentrem. Itu. Kemudian yang keempat adalah kita hanya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sebagai teladan. Ya, karena memang dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat apa Bu? Teladan yang baik. Ya, maka kita harus mengikuti apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti bagaimana perbuatan Rasul, mengajarkan kita perbuatan yang baik. Kita ikuti. Insya Allah Bu, kalau kita mengikuti jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Tentunya kita harus banyak nih belajar membaca buku-buku tentang sirah Nabi. Sejarah Nabi seperti apa sih beliau dalam kehidupannya, karakter beliau. Karena ketika kita membaca sirah atau kita menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tahu bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Kita bisa apa? Nyontoh bagaimana sih Rasul dalam muamalah dengan orang, dalam beribadah di kesehariannya. Nah itu. Nah ini perlu monggo nanti ibu-ibu mencoba. Alhamdulillah sekarang zamannya gampang, bisa lihat di internet dengan mudah bagaimana sejarah Nabi. Nanti bisa baca di situ. Kemudian bagaimana karakter beliau, ikuti. Insya Allah kalau kita senantiasa mengikuti karakter beliau, sifat-sifat beliau, ya, hidup kita akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima juga ada kaitannya dengan yang keempat, yaitu hanya mengikuti apa? Perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila ada perkataan yang bertentangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mendahulukan siapa? Perkataannya Rasul, sabdanya Rasul. Jangan sampai kita malah memilih ucapannya orang. Padahal ucapan itu menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah mengabarkan beliau itu tidak mengucapkan perkataannya dengan hawa nafsu, tapi dengan apa? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini wahyu. Makanya kita jangan ragu ketika mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu datangnya dari siapa Bu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kita mujalasatu ahli taat, yaitu duduk bersama orang-orang yang taat, duduk dengan teman-teman kita yang soleh. Jadi kita mencari teman-teman yang solihah. Ya, jangan sampai kita mencari teman yang tidak solih, kita terpengaruh. Ya, karena dengan teman yang solih kita akan apa? Diingatkan akan perkara akhirat, diingatkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda ketika kita duduk dengan orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah, kita dipengaruhi. Ya, di sana misalkan kita dipengaruhi dengan apa Bu? Ketika duduk gibah, ngomongin orang. Iya, ngomongin orang. Ini kan akan menjadikan kita ikut juga dalam apa? Lembah dosa. Iya. Ngomongin orang itu dosanya luar biasa Bu, gede sekali. Iya. Di situ ada sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jadi setiap muslim atas muslim lainnya itu haram. Apanya? Yang pertama adalah darahnya. Kemudian apa? Wa'irdu, kehormatannya. Ketiga apa? Wa maluhu, hartanya. Jadi muslim kepada muslim yang lain itu haram. Di antaranya adalah kehormatannya. Jadi ketika kita menggibah, menggunjing saudara kita sesama muslimah, mengadu domba, ya, maka ini akan menyebabkan kita apa? Berkubang dengan dosa. Ya. Kita tahu bahwasanya suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kuburan atau dua kubur, dan di dalam dua kubur itu orangnya sedang disiksa oleh malaikat. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya keduanya itu disiksa karena yang pertama adalah namimah, mengadu domba. Ya, jangan sampai ini Ibu karena memiliki teman yang buruk, kemudian misalkan nih Pak Bu Rani ini datang ke tempatnya Bu Yusuf,
Bu Yusuf itu loh, Bu Joko begini-begini. Ya, iya itu anaknya nakal sekali. Ini begitu. Setiap hari nakalin anak saya. Ya, kemudian Bu Rani itu datang ke tempat Bu Joko. Itu loh Bu Joko, Bu Yusuf ngomongin jenengan seperti ini. Nah, itu sudah namanya apa? Adu domba. Padahal apa? Padahal adu domba itu namimah itu dosanya besar. Ya, bisa kita disiksa di dalam alam kubur kita. Ya, maka ini dihindari. Ya, ini sering terjadi, maaf ya. Ibu-ibu biasanya mudah sekali terjerumus ke dalam ghibah, ngomongin orang, menggunjing orang. Lagi ngumpul arisan, tiba-tiba nyeletuk, kemarin Bu itu ini loh begini-begini. Iya, begitu. Iya, masa sih begitu? Nah, seperti itu. Yang lain nimpali jadi kompor. Iya toh? Nah, itu dihindari. Ini mudah sekali kita terjerumus ke dalam sebuah gunjingan, gibahan. Padahal gibah itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Iya. Dalam sebuah hadis pernah ditanyakan, apa sih sebenarnya gibah? Ya, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya gibah itu adalah engkau itu menyebutkan suatu yang saudaramu itu tidak suka. Jadi ketika kita menyebut-nyebut tentang saudara kita, teman kita, hal yang tidak disukai olehnya itu termasuk ghibah. Lalu ditanyakan, lalu bagaimana kalau hal itu betul? Misalkan kita ngomongin teman kita, itu loh Bu itu cerewet sekali gitu, suka ngomongin orang gitu, suka gibahin itu, tukang adu domba, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan nih, kalau benar orang itu seperti itu gimana? Kalau benar dan orang itu benci, ya, maka itu ghibah. Ya, itu ghibah. Kalau nggak benar itu fitnah, dusta. Ya, jadi ngeri ya Bu, kalau benar jadinya ghibah, kalau tidak benar jadinya dusta, kebohongan. Nah, dua-duanya buruk. Nah, makanya nih jaga lisan. Hati-hati dengan lisan. Karena lisan itu banyak sekali menjerumuskan ya umat manusia ke dalam nerakanya Allah. Maka hati-hatilah menjaga lisan kita. Enggak sengaja, enggak terasa ketika kita mengucapkan suatu hal yang buruk atau menceritakan keburukan orang itu enggak terasa, bahkan terasa apa Bu? Mengasihkan. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, biar kita tidak apa? Terjerumus. Ya, mudah menggibai orang, mudah menggunjing orang atau mudah mengadu domba orang. Karena di samping kita juga ada siapa Bu? Dua malaikat ya yang senantiasa apa? Mencatat amal kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Jadi tidaklah apa-apa yang kita ucapkan itu kecuali pasti ada yang mencatatnya. Baik perkataan itu adalah perkataan yang baik ataupun buruk. Jadi semuanya akan dicatat dengan teliti Bu. Ya, dengan teliti. Jadi tidak ada besok yang terlepas. Ketika di hari hisab itu nggak ada yang terlepas dari sisi malaikat. Apapun yang kita ucapkan. Maka ketika kita tahu bahwasanya malaikat itu mencatat amal-amal baik kita, mencatat amal-amal buruk kita, maka kenapa tidak kita berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Bahkan ketika kita mengucapkan ucapan yang baik, itu merupakan tanda kesempurnaan keimanan kita. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, di sini. Jadi termasuk ciri kesempurnaan keimanan seseorang itu apa? Mengatakan sesuatu yang baik. Usahakan Bu, pokoknya
Meskipun di rumah kepada anak-anak kita tunjukkan kita memiliki akhlak yang baik. Tunjukkan kalau ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik, sehingga akan dicontoh oleh putra-putri kita. Ya, kemudian yang ketujuh adalah di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengingat kematian. Kematian itu datangnya tiba-tiba, Ibu. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah kematian sebagai nasihat, sebagai peringatan. Perhatikan. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Bisa jadi setahun lagi, bahkan sebulan lagi, bahkan sepekan lagi, bahkan sehari lagi. Bahkan kita tidak tahu, mungkin di antara kita sejam lagi Allah cabut nyawa kita. Lalu bagaimana mungkin kita tidak siap dengan hal tersebut? Sementara kematian menjadi apa? Rahasia Allah. Ya. Banyak di antara kita yang tiba-tiba tadi ngobrol sama kita, asik, ya, bercerita. Kemudian tiba-tiba sejam kemudian dikabari sudah meninggal. Innalillahi. Kita sedih di situ. Maka ketika kita tahu bahwasanya ajal yang menjemput kita itu adalah suatu yang rahasia, di situ hikmahnya kita harus selalu siap. Siap. Ya, kapan ajal itu menjemput. Ya, dulu Rasul Shallallahu alaihi wasallam berziarah ke sebuah kubur. Kemudian beliau menangis sampai tangisan beliau itu membasahi jenggotnya. Kemudian beliau bersabda, "Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limisli hada fa'aidu." Dengan sebab ini maka persiapkanlah. Ya, dengan apa? Kematian maksudnya. Kita harus selalu siap. Ya, kapan Allah menjemput kita? Kita tidak tahu. Makanya ketika kita tidak tahu kapan Allah mengambil ajal kita, kita harus selalu siap-siap dengan apa, Bu? Dengan banyak beribadah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap detik dari apa? Kehidupan kita. Jangan sampai nih, Bu, kita habis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba apa? Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita. Maka harapan kita mati dengan keadaan husnul khotimah bisa jadi hangus, hilang. Ya, karena apa? Kita habis bermaksiat. Ngomongin orang, gibahin orang, ya, menzolimi orang. Nah, ini bahaya, Bu. Makanya harus kita mengingat kematian, karena tidak mungkin ada sesuatu yang hidup melainkan Allah akan cabut nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan jangan sampai kita juga menyangka setelah kematian tidak ada tanggung jawab. Ada, Bu. Ya, ada. Bahkan kematian itu adalah awal dari kehidupan. Kalau sudah kita sengsara dalam kubur kita, bisa jadi kita kedepannya akan sengsara, lebih sengsara. Tapi ketika kita bahagia di alam kubur kita, bisa jadi kita akan seterusnya menjadi apa? Bahagia. Maka monggo kita sama-sama mengingat akan kematian ini, karena kematian ini kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi ketika kita pulang, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. Kita tidak tahu. Sementara amal kita belum tentu sudah mencukupi untuk bekal kita. Setelah kematian amal kita terputus, kecuali berapa hal? 3 hal. Ya, apa, Bu? Ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan. Nah, ini penting. Penting, yang pertama adalah selalu kita menuntut ilmu syariat. Kalau bisa kita mengajarkan dari ilmu yang kita pelajari kepada anak-anak kita, agar apa? Ilmu kita menjadi yang bermanfaat. Kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian kita juga harus, yang kedua, ketika kita ingin anak-anak kita mendoakan kita, maka kita harus apa? Ajari agama. Ya. Kalau kita tidak bekali dengan agama yang baik, ketika anak kita jauh dari kita, kita tidak tahu
teman dari anak kita bagaimana. Betapa banyak maaf Bu, ketika anak kita keluar kuliah, mereka tidak tahu ya, kita tidak tahu berteman dengan siapa mereka. Bisa jadi teman mereka adalah teman yang buruk, mengajarkan keburukan, ya mencontohkan keburukan, sehingga teman kita, anak kita menjadi berubah. Yang tadinya sehabis SMA, ya kita ridhoi, monggo kalau mau kuliah di sana. Kemudian anak kita ngekos, anak kita lembut, sopan, santun. Tapi ketika Ketika di kos-kosan qadarullah, lingkungannya mendapatkan lingkungan yang buruk, sehingga menjadi kasar, brutal, jauh dari mendoakan kita. Nah ini sungguh sangat menyedihkan tentunya. Lalu bagaimana mungkin kita akan mendapatkan doa dari anak kita sementara anak kita tidak menjadi soleh? Ya, anak kita terpengaruh dengan teman yang buruk, menjadi anak berandalan, durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini harus menjadi PR kita. Ya, kita monggo sareng-sareng anak kita didik dengan agama yang baik. Selalu nasihati, dekati. Karena tidak ada bekal yang terbaik melainkan bekal pendidikan agama untuk anak kita. Kalau kita mati, siapa lagi Bu yang akan mendoakan kita? Kecuali anak-anak kita. Kita mengharapkan doa orang lain, belum tentu orang lain ingat kepada kita. Berbeda anak kita. Ya, insya Allah kalau kita bekali dengan ajaran agama yang baik, anak-anak kita akan selalu ingat kepada kita, mendoakan kita, memohon ampunan kepada Allah untuk kita. Nah, ini suatu yang luar biasa dan menjadi amalan yang tidak akan terputus hingga hari kiamat kelak. Tidakkah kita ingin? Ya, tentunya tidak. Ya, tentunya tidak mungkin kita tidak ingin. Ya, kita pasti ingin hal tersebut. Ya, yang ketiga tadi, di antara amalan yang tidak terputus apa? Sedekah jariyah. Monggo, semangat untuk berinfak sedekah. Walaupun dengan hal yang sedikit. Ya, maaf Bu, nanti ini maaf. Jadi penghuni neraka itu kebanyakan itu nanti kaum wanita. Itu kata Rasul, bukan kata saya. Kenapa alasannya? Karena para wanita itu banyak mengkufuri nikmat dari suaminya. Ya. Jadi bayangkan Bu, suami-suami jenengan ya, para ibu-ibu itu luar biasa, berusaha untuk betul-betul menafkahi. Terkadang ya maaf, mungkin lagi seret rezekinya atau terkadang sedang tidak mood. Kita tersinggung ya, karena diberi nafkah yang tidak sesuai atau kita tersinggung dengan ucapannya. Akhirnya apa? Kita menganggap suami kita itu tidak ada kebaikan sama sekali. Kamu itu kerjaannya ya marah-marah, padahal mungkin marahnya baru sekali, baiknya banyak sekali. Ya kamu tuh ya ngasih uang segini-gini aja, nggak pernah meningkat, nggak cukup. Nah, kita nggak pernah bersyukur apa yang diberikan kepada kita, ya sebagai kaum wanita tentunya, para istri, sehingga kita di situ kufur. Akhirnya apa? Yang tadinya suaminya itu benar-benar berusaha menjadi suami yang terbaik, karena satu hal kita menganggapnya tidak baik, maka di situ kita mengkufuri nikmat. Nah, ini bahaya seperti itu. Makanya itu yang banyak menyebabkan para perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, dan di sini salah satu ikhtiarnya juga agar kita terhindar dari nerakanya Allah, banyak bersedekah. Kemudian tadi juga berusaha ridho kepada suami kita. Kalau ada masalah kita berdiskusi, bermusyawarah ya dengan baik. Cari waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Jangan sampai kita karena satu hal kemudian kita mengingkari apa-apa yang telah diberikan suami kita. Nah, ini tentunya tidak baik seperti itu. Ya, ini kepenak kok Bu ya, jadi perempuan itu mudah sekali. Syaratnya apa Bu? Syaratnya itu taat sama suami. Syaratnya pertama apa? Dia puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, ya. Kemudian dia mengerjakan juga zakat, ya yang wajib. Kemudian apa? Taat kepada suami. Pokoknya selama suami kita menyuruh kepada hal-hal yang baik, kita lakukan. Insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya taat kepada suami. Bukan hanya itu, kita disuruh milih Bu, suruh milih
mau lewat pintu mana saja boleh. Jadi perempuan itu sebenarnya gampang masuk surganya, asal tahu. Napa syaratnya Bu? Menjalankan kewajiban Allah yang wajib-wajib, ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian apa? Taat kepada suami. Kalau suaminya menyuruh perkara-perkara yang disyariatkan Allah, berbeda kalau suami kita nyuruh hal maksiat, tentunya kita tidak wajib di situ. Kita tidak wajib menaatinya. Bahkan kita kalau kita mampu menasehatinya. Kalaupun menolak, kita berusaha untuk menolak dengan cara yang baik, menjelaskan kepada suami kita bahwasanya apa yang diperintah adalah menyelisih syariat Islam, menyelisih keyakinan apa yang kita yakini, seperti itu. Ibu taat kalau suami, pokoknya selama suami menyuruh hal-hal yang baik, taat. Jangan sampai kita enggak. Nanti insya Allah akan dipermudah oleh Allah untuk masuk surga. Wis, itu syaratnya mudah sekali, taat kepada suami. Ya, kemudian yang ke-8 di antara buah dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah i'tizaz bi syara'i al-Islam. Jadi kita bangga dengan syariat Islam. Kita bangga menjalankan agama Islam ini. Kita bangga ketika bulan Ramadan kita menjalankan siam Ramadan. Kita bangga ketika menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, seperti sholat 5 waktu. Iya. Ini Bu, monggo. Pokoknya ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan hal-hal tadi, ya. Insya Allah bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya betul-betul cinta yang hakiki, cinta sebenarnya. Dan kita akan menjadi apa? Seorang muslimah yang sejati. Iya, itu yang pertama. Ini ada 4 sebenarnya Bu, Masya Allah. Baru pertama sudah jam 5 ini Bu. Saya singkat saja ya Bu, saya singkat saja. Yang kedua adalah di antara jalan agar kita menjadi muslimah sejati adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita malu. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menjalankan apa yang diwajibkan. Karena Allah itu tahu Bu, baik yang di zahir kita maupun di batin kita. Allah tahu. Apa yang di hati kita itu tahu. Allah tahu setiap daun yang jatuh dari pohonnya. Bayangkan di Desa Pangen Juru Tengah ini aja sudah banyak sekali pohon, ya. Dan itu Allah itu tahu. Dan Allah itu tahu setiap daun yang jatuh. Apalagi daun-daun yang ada di dunia ini banyak sekali. Dan itu Allah tahu semuanya. Dan juga hati-hati kita tahu. Ya, jadi kita malu ketika kita nggak puasa, nggak ada yang tahu misalkan. Nanti di depan orang-orang kita pura-pura puasa, misalkan seperti itu. Nah, itu jangan sampai. Kita harus malu, ya, ketika kita tidak menjalankan kewajiban dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu ketika apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah. Malu karena Allah tahu. Ya. Allah kan tahu nggih ketika kita bermaksiat. Bahkan ketika maksiat itu kita lakukan secara apa Bu? Sembunyi di dalam kamar. Ya. Kita lihat HP ya zaman sekarang, maaf, itu sangat mudah. Orang bermaksiat itu sangat mudah. Ya, orang diam-diam ini di jalan, di kamar, lihat HP, lihat-lihat hal-hal yang tidak baik. Ya, atau mendengarkan hal-hal yang buruk. Itu mudah sekali. Maka ini perlu hati-hati. Ya. Kita harus menanamkan dalam diri kita merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Itu tak singkat saja Bu. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk upaya kita agar menjadi muslimah sejati adalah kita benar-benar bersungguh-sungguh berjihad untuk melawan hawa nafsu kita. Ya. Nafsu kita tinggi, Bu. Kita sering keinginan ini itu. Kita mudah emosi, mudah ingin melakukan hal-hal yang dilarang Allah atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya.
Kita sering ingin menggunjing saudara kita. Kita sering ingin sekali menceritakan keburukan saudari-saudari kita sesama muslimah, menyebarkan aibnya, entah itu karena tidak suka atau hal lain. Nah, ini kita harus berusaha di sini mengalahkan hawa nafsu dalam diri kita. Ya. Karena ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi muslimah yang sejati. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, karena sudah jam 5, yang terakhir di antaranya dari yang keempat agar kita menjadi muslimah sejati adalah kita tidak kita tidak boleh mengikuti jalannya syaitan. Ya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Ya, mereka itu aduwwu mubin, musuh yang nyata. Dan sudah menjadi pekerjaan syaitan itu apa, Bu? Ngajak manusia itu ke hal-hal yang buruk. Ya. Ya, niki mohon maaf. Jadi misalkan kita sebagai muslimah kita itu diwajibkan untuk apa, Bu? Menutup aurat, ya. Menutup aurat dari seluruh tubuh kita. Ya. Dan ini menutup auratnya itu berlaku umum. Berlaku umum. Jadi baik ketika kita keluar rumah jauh, ya, ataupun di halaman rumah misalkan menyapu, ya, atau berkunjung ke tetangga kita depan rumah. Jangan sampai ketika kita pergi jauh, kita pakai kerudung kita, jilbab kita rapet, ketika nyapu kita menyepelekan. Ya, kita nggak usah pakai jilbab. Wah, itu sudah namanya sudah terpengaruh dengan jalannya setan. Nyapunya dibuka aja tuh. Lah, yang lihat tetangga aja, gitu. Ya, kita terlalu menyepelekan, je. Nah, ini jangan sampai, je, tetap harus diperlakukan sama. Karena ketika kita dilihat aurat kita dilihat orang lain itu tumbuh syahwatnya, kita bisa menjadi dosa. Ya, karena hal tersebut. Bahkan ketika kita nggak memakai aja, ketika berada di luar rumah kita sudah dosa. Karena kita membuka aurat. Nah, ini jangan dibeda-bedakan. Jangan sampai tertipu. Ya. Ada hal lagi. Misalkan kok kita pergi keluar rumah nih, kalau ibu-ibu bersolek dandan biar kelihatan cantik, ya, Bu. Tapi giliran di rumah, masya Allah, mandinya itu kadang disiang-siangin, pakai baju ala kadarnya di depan suami. Ini kebalik, ya, Bu. Kalau keluar rumah, masya Allah, rapinya luar biasa, dandanannya luar biasa. Giliran di rumahnya ala kadarnya. Nah, ini kebalik, ya, Bu. Kebalik. Harusnya apa, Bu? Harusnya kalau keluar rumah biasa saja. Karena kita tujuannya apa sih? Kan membahagiakan suami, bukan membahagiakan orang lain. Iya. Biar suami kita bahagia, senang di rumah. Nah, ketika kita menjadikan suami kita bahagia karena kita itu pahalanya luar biasa. Karena suami kita kan ridho kepada kita. Ini jangan kebalik. Kalau di dalam rumah pokoknya usahakan tampil yang cantik, yang wangi, Bu. Ya, yang wangi. Jangan sampai kebalik. Keluar rumah bersolek, memakai wangi-wangian. Ini kebalik, ya. Tidak boleh seperti itu. Yang dibenarkan adalah ketika di rumah kita yang wangi, yang cantik. Biar suami kita makin betah di rumah. Suami kita bahagia. Ya. Karena wanita soleha itu ketika dipandang itu menyenangkan. Bagaimana mungkin menjadi wanita soleha sementara dipandang itu tidak menyenangkan? Maksudnya dipandang siapa? Suaminya, ya, bukan orang lain, suaminya. Jadi dipandang suaminya itu, wah, istriku itu luar biasa cantiknya, wanginya, wah itu pahalanya luar biasa, Bu. Monggo diperhatikan, ya, jangan sampai kebalik. Ya, umumnya kebalik, ya, umumnya kebalik, ya. Monggo, jangan sampai kebalik, ya. Nanti kita malah menjadi mengikuti jalannya setan. Ya, setan itu selalu menghiasi perbuatan yang buruk menjadi baik. Ya, jangan sampai kebalik. Monggo. Pokoknya kalau keluar rumah sederhana saja. Kalau punya pun nanti juga harus pakai jilbab, ya, Bu. Jangan sampai dilepas. Karena rambut kita, kepala kita itu aurat. Ya. Monggo dijaga. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Dan ini sebenarnya ada hal lain, tapi karena waktu yang sangat terbatas,
saya cukupkan dulu karena sudah pukul 5. Ada kurangnya tentunya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena itu merupakan kesalahan saya pribadi. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, ini ada pesan dari Takmir Mas Abdul Malik, ada sesi tanya jawab. Tanya jawab, kalau yang bisa menjawab dari tadi apa yang saya sampaikan nanti ada bingkisan je. Ini ya, ada hadiah. Je, saya ada berapa pertanyaan nih Mas Abdul Malik? 4. Nah, ada 4 pertanyaan. Siap-siap Ibu. Jadi nanti yang bisa menjawab monggo tunjuk jari. Iya, tunjuk jari. Pertanyaan mudah kok, Bu. Mudah nggih. Nah, ini coba ibu-ibu saya ingin bertanya sebelum kita akhiri ya. Tadi saya menyampaikan 4 hal agar kita menjadi muslimah sejati. Coba Bu sebutkan 4 hal itu. Monggo yang bisa menjawab bisa disebutkan atau tunjuk jari. Silakan, ada hadiah nih. Ada hadiah buku, kemudian kalender ya, Masya Allah. 4 hal yang tadi saya sebutkan diantara kiat agar kita menjadi muslimah sejati. Apa saja Bu? Yang pertama? Boleh Mas? Boleh? Monggo Bu, boleh? Boleh? Ya, Masya Allah. Ini tadi itu diantara buahnya ya Bu, yang lain ya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan diantara kiat, 4 kiat agar menjadi muslimah sejati. Yang pertama adalah cinta Allah dan Rasulnya. Kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, benar-benar melawan hawa nafsu. Keempat, ya, tidak boleh mengikuti jalannya setan. Nah ini, Masya Allah. Itu Bu. Tapi gimana? Sudah menjawab tadi? Iya. Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Ya, Ibu Isti. Nah, Ibu Isti itu ya 4 kiat Bu ya. Tadi ada pun beberapa hal yang disebutkan seperti khauf, itu adalah pilar dari ibadah. Masya Allah. Kemudian satu pertanyaan terakhir, mudah ya Bu. Di antara buah ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya apa saja? Silakan sebutkan 3 saja. Nah, itu adiknya di belakang menjawab. Monggo 3 buah di antara bentuk ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya apa saja? Monggo. Monggo ibunya. Siapa Bu? Bu Eko. Silakan Bu Eko. Buah cinta kepada Allah. Yang pertama, semangat membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah, semangat membaca Al-Quran. Supaya kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Iya, betul. Kemudian berbanyak amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, dan perbuatan beramal yang lain. Iya, Masya Allah. Kemudian mengikuti teladan agama Rasul. Iya, selalu meneladani Rasul. Ya, Masya Allah, barakallahu fik. Ya, untuk Bu Eko nggih, monggo dapat dari alhamdulillah. Nggih, Bu. Nggih, Masya Allah. Betul, Bu. Tadi ada 8 nggih yang disebutkan, mengingat kematian, kemudian bangga dengan syariat Islam termasuk mengingat kematian. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ibu-ibu luar biasa. Ya, betul Bu.
Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa sekali, sudah menyimak dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kita bersyukur pada Allah, semoga ini semua menjadi amal kebaikan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga akan menjadi amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal dunia. Ibu, kita akhiri ya, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.